Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempresentasikan secara sederhana untuk video pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 7 dengan materi budidaya tanaman sayuran. Untuk lebih lanjutnya bisa kita mulai slide per slide ya. Nah, budidaya tanaman sayuran ini untuk kelas 7 di semester 1. Kalau di semester 1 materi yang disampaikan yaitu budidaya tanaman sayuran dan juga budidaya tanaman obat. Kemudian di semester 2 untuk sekolah kami mengambil materi pengolahan. Kemudian masuk di slide kedua. Nah, di sini ada pengertian dari budidaya tanaman sayuran. Istilah budidaya ini sangat berkaitan atau berhubungan dengan suatu proses memperbanyak sumber daya hayati. Dalam proses ini atau dalam hal ini adalah sayur-sayuran, yaitu dalam bidang perkebunan. Jadi ada banyak sekali jenis sayur-sayuran yang bisa kita budidayakan, baik di perkebunan maupun di lahan sempit, lahan sekitar rumah, begitu juga dengan berbagai macam wadahnya atau penggunaan dari medianya, kira-kira seperti itu. Kemudian masuk ke tujuan budidaya tanaman sayuran. Nah, budidaya tanaman sayuran untuk materi kelas 7 ini bertujuan untuk tetap berkelanjutan dan untuk mencapai hasil yang berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mungkin untuk lingkup luasnya seperti itu, tapi untuk lingkup yang lebih kecil atau skala yang lebih kecil, kita minimal untuk siswa-siswa kita bisa mengerti terlebih dahulu apa itu budidaya, kemudian tujuannya apa sih mereka melakukan budidaya. Kemudian setelah mengerti dari pengertian dan tujuannya itu, baru bisa mulai kita praktikkan bahwa hasil budidaya dari tanaman sayuran tuh seperti ini loh. Kita bisa memanfaatkannya dalam bentuk apa? Misalnya dari hasil panen kangkung. Kangkung bisa kita panen, kemudian bisa kita masuk ke menggunakan apa ya? Secara berkelanjutan, mohon maaf, secara berkelanjutan misalnya untuk menggarap proyek profil pelajar Pancasila, salah satunya kewirausahaan. Dari hasil panen-panen tanaman sayuran tersebut bisa kita kumpulkan oleh siswa-siswa kita, kemudian nanti bisa mulai dijual-jual di sekolah lingkup sekolah kita sendiri dulu aja. Nanti misal dijual ke bapak ibu guru atau dijual ke teman-teman hasil dari panen tanaman sayuran yang sudah kita praktikkan, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke contoh hasil budidaya tanaman sayuran. Nah, ini ada beberapa contoh kecilnya ya, yang umum, sangat umum ditanam di sekolah-sekolah. Yang pertama ada tomat. Nah, ini sengaja tidak saya berikan nama supaya apa ya, melatih anak-anak, melatih wawasan atau pengetahuan anak-anak. Kira-kira anak-anak tahu nggak, paham nggak tomat itu seperti apa, kemudian kalau dibelah dalamnya seperti apa. Karena anak-anak zaman sekarang, mohon maaf ya, sudah perkembangannya sudah terlampau jauh. Bahkan untuk hal-hal yang menurut kita mendasar, anak-anak malah tertinggal. Mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada gambar kangkung. Nah, ada juga yang belum bisa membedakan antara kangkung dengan bayam, antara kangkung dengan sawi, antara sawi dengan bayam. Nah, ini melatih pengetahuan anak-anak bahwa kangkung ini perbedaannya dengan bayam itu apa. Misalnya kalau daun kangkung itu bentuknya lebih panjang, kemudian batang-batangnya itu lebih besar dibandingkan dengan bayam, misalnya seperti itu. Untuk warna sama. Kemudian untuk kangkung ini misalnya terdiri atas dua jenis, kangkung darat dan kangkung air, misalnya seperti itu. Kemudian cabai. Di sini ada contoh berikutnya, ada cabai dan bayam. Nah, cabai ini kan banyak jenisnya, ada cabai merah, cabai hijau,
cabai rawit, dan seterusnya. Nah, anak-anak kira-kira tahu nggak? Nanti bisa kita berikan pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira cabai yang sering kalian makan itu cabai yang berwarna apa? Apakah berwarna hijau atau berwarna merah? Kemudian cabai yang bentuknya seperti apa? Apakah dengan bentuk bulat, mohon maaf, bentuk yang kecil namun sangat pedas rasanya, atau bentuk yang panjang-panjang seperti gambar. Kemudian ada bayam. Bayam ini salah satu maka sayuran yang sangat mudah dijumpai atau ditemui. Nah, bayam ini bisa kita informasikan juga ke anak-anak bahwa bayam ini mengandung misalnya kandungan yang sangat sangat baik, sehingga punya manfaat juga yang sangat baik bagi tubuh dan kesehatan kita. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya paparkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan sedikit banyak bisa membantu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.